Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para mahasiswa semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah Teknologi Sistem Motor Bensin. Alangkah baiknya sebelum kita mulai aktivitas perkuliahan hari ini, marilah salah satu dipimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik teman-teman, sebelum mulai kuliah hari ini, alhamdulillah ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, teman-teman semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Motor Bensin ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penyetelan celah Tuh. Ada yang tahu tujuan pembelajaran ini apa? Nah, saya sampaikan yang pertama, mahasiswa nanti setelah mengikuti perkuliahan ini mampu membuat diagram kerja katup motor bensin 4 langkah, 4 silinder. Kemudian mahasiswa dapat melakukan penyetelan celah katup motor bensin tipe Toyota seri K. Jadi yang kita punya nanti juga akan kita pelajari seperti itu ya. Tapi sebelumnya langkah lebih baiknya gimana kalau kita bertanya pada diri kita sendiri ya. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa celah katup itu perlu penyetelan? Gitu kan ya. Itu yang nanti akan kita jawab. Kalau kita nggak tahu kenapa, buat apa sih perlu repot-repot mengukur celah katup? Kalau kita nggak tahu alasannya, kita nggak tahu latar belakangnya, kita nggak perlu melakukan itu. Betul ya? Betul ya? Kita semua adalah manusia yang sadar buat apa ini, buat apa itu, gitu kan? Kalau nggak ada tujuan yang jelas, kita tidak perlu lakukan. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan ini, Anda lihat dulu. Nah, ini adalah celah katup. Di mana letak celah katup itu? Ini ada sebuah gambar mekanisme katup beserta komponennya, ya, beserta mekanismenya yang mengatur buka dan tutupnya sebuah katup. Ada berapa katup? Kalau di motor 4 tak minimal berapa? 2. Katup apa? Betul sekali, katup in dan katup X. Artinya adalah katup masuk dan katup buang. Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Nah, andai kata salah satu katup lah, dia pasti memiliki apa? Celah. Di mana letak celah katup? Di sini nih. Nah, Anda lihat ya. Di sinilah adalah letak celah katup. Ya. Celah katup. Ini. Nah. Sampai sini paham? Ada pertanyaan kira-kira? Oke. Selanjutnya saya tanya lagi untuk memperkuat nih, pertanyaan pemerkuat nih. Bagaimana jika celah katup terlalu lebar? Kasus pertama. Mesin kemeratak. Mesin apa? Oke, bunyi. Oke. Terus apa lagi? Tenaganya kurang. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaannya? Kompresinya enggak, kalau kompresinya. Yang dikompresi dia kurang. Nah, gitu ya. Sekarang peristiwa nomor 2, kalau terlalu sempit, apa yang terjadi? Terlalu sempit itu ya ada celah tapi kecil banget. Melidik. Oke, terus apa lagi kalau terlalu sempit atau bahkan 0 tadi? Tadi kalau 0 kenapa? Susah nyala, terutama saat posisi mesin dingin gitu ya. Nah, jadi kita perkuat lagi. Jadi jika celah katup tidak disetel dengan tepat, artinya bisa terlalu berlebihan. Di sini kita lihat terlalu berlebihan, yang terjadi adalah muncul noise atau apa? Suara berisik gitu ya. Muncul noise atau apa? Suara berisik yang muncul di mesin. Kemudian kalau celah katup tidak cukup, misalnya dia terlalu terlalu rapat, itu nanti dia bisa muncul getaran pada idle. Karena saat idle itu bisa jadi dia kompresi sedikit bocor. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Nah, kebetulan di sini adalah mesin dengan 4 katup, 2 katup in dan 2 katup X gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, Pak, berapa sih spesifikasi celah katup itu? Ah, itu untuk kendaraan apa? Motornya 0, oke. 0,8 sampai
Oke, 12, 15 dan ada yang 17. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini contoh di mobil. Betul ya, mirip-mirip seperti tadi ya. Jadi ada posisi Anda nyetel celah itu dua peristiwa, dua sesi ya. Yang pertama adalah saat mesin dingin. Oke? Dan kedua saat mesin apa? Panas. Jadi berbeda, Mas. Saat kondisi dingin, misal kita punya Isuzu ya, atau misal Mitsubishi L100 itu Mitsubishi Bagong, ya, Colte, Bagong, bunder itu ya, lampunya. Saat dingin, intake-nya, katup intake itu butuh 0,07 celahnya ya. Tapi saat panas kita lihat butuh berapa? 0,15. Artinya mesin itu semakin panas maka celahnya semakin melar, semakin besar gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh konstruksi atau tempat katup in dan X pada Toyota Kijang tipe apa? 7K gitu ya. Jadi dari depan di sini ya, depan. Di depan situ ada kipas radiator, oke? Di depan ada apa? Kipas radiator, ya. Di sini yang pertama adalah katup X, kemudian katup in. Habis itu silinder nomor 2 adalah katup in. Sebelahnya katup X. Nah, ini silinder 2 ya. Silinder 3 katup X lagi, in lagi. Ya, silinder 4 ada yang hafal, ada yang tidak. Di sini ada yang hafal enggak? Di sini ada yang hafal enggak? Nah, katup 4 di sini adalah lawannya apa? Sebentar. Kalau di sini in, berarti di sini juga in. Oke? Ini in ya. Ini juga katup in. Nah, di sini berarti apa? Katup X. Jadi lawannya silinder nomor 1. Hal ini nggak perlu Anda hafalkan. Para mahasiswa nggak perlu menghafalkan ini. Karena kita bisa lihat dari intake-nya. Intake ya. Intake di sini nanti itu menuju ke knalpot atau dari menuju ke karburator. Kalau dari karburator berarti katup apa? In. Kalau ke knalpot X gitu aja. Nggak perlu dihafal. Kan nggak perlu dihafal. Saya pun nggak hafal kok dan nggak mau menghafalkan, gitu ya. Ini berarti nanti menuju ke karburator, gitu ya, karburator. Oke, ada pertanyaan sini jelas ya. Kemudian jangan lupa para mahasiswa untuk menempatkan tanda puli ini pada posisi 0. Ini angka 0, bukan di angka 10, bukan ya. Apalagi angka 20. Kalau itu pengapian. Kalau ini nyetel klep berarti di angka 0, di angka 0. 0 itu top kompresi paling 0. Gitu ya. Oke. Gimana cara prosedur penyetelan? Yang pertama menempatkan tanda puli dengan angka 0. Kemudian menentukan katup yang dapat disetel. Jadi ada posisi di mana saat top kompresi, entah itu top kompresi silinder 1 atau top kompresi silinder 4, ada klep yang boleh disetel dan ada klep yang tidak boleh disetel. Ada aturan mainnya, gitu ya. Anda harus tahu itu nanti. Bagaimana cara menentukannya nanti akan kita bahas di terakhir ya. Pakai diagram, gitu ya. Selanjutnya menyetel celah katup ya. Kamu butuh yang warna kuning ini adalah kunci apa? Ring 10, 12 atau 14. Kemudian apa? Obeng min. Nah, bisa min bisa plus. Kemudian yang terakhir adalah apa? Filler gauge. Nah, nanti akan kita contohkan ya. Dikendorin terus diputer-puter baut obeng minnya itu sampai ditemukan posisi yang pas, sambil filler gauge-nya itu dimaju mundur kan. Sudah pas belum ini ya? Sudah pas belum? Sambil lihat buku manual berapa spesifikasinya, gitu ya. Gitu. Kemudian setelah pas filler gauge, obeng min kamu tahan, filler gauge taruh saja di situ, nggak mungkin jatuh. Kemudian kencangkan mur pengunci, pakai kunci apa? Ring, gitu tadi ya. Itu saat top kompresi 1. Saat top kompresi 4 beda lagi, Anda putar 360 derajat.
derajat. Itu ya. Muter 360 derajat. Yang boleh disetel tadi sekarang tidak boleh disetel. Yang tadi nggak boleh disetel sekarang boleh disetel. Gitu ya. Jadi 2 kali kerja. Muter pulinya 2 kali. Tadi saya sudah bilang kita mau membuktikan diagram proses kerja motor 4 tak gitu ya. Yang pertama adalah kalau ada mobil cc-nya 1500, paham ya? Kenapa pistonnya harus 4? Kok nggak satu saja? cc-nya dibikin besar 1500. Ya, menjaga keseimbangan ya, getaran itu hilang tadi. Yang terakhir adalah supaya RPM motor itu bisa tinggi, bisa dipacu di RPM tinggi, gitu kan ya. Jadi harus dibagi-bagi. 1500 itu nggak dijadikan satu silinder tapi dibikin 4. Oke, paham sampai sini? Nah kalau 4 naik turunnya bareng nggak? Enggak. Kalau piston 1 sedang langkah kompresi, ada nggak yang sama langkahnya? Hah? Sama-sama langkah kompresi? Nggak ada dong. Mungkin kalau ini lagi langkah kompresi, yang satunya mungkin lagi langkah buang. Oke? Sama-sama naik piston tapi beda langkah. Jadi tiap kamar-kamar itu berbeda, gitu ya. Oke. Sekarang coba lihat di sini ya. Kelihatan ya ini sama ini ya. Kelihatan ya? Oke. Selisih proses, rumusnya gimana Mas? Selisih proses. Selisih proses, rumusnya gimana? 720 derajat. 720 derajat itu melambangkan apa? Melambangkan 1 kali siklus energi, ya. Melambangkan 1 siklus energi. Itu poros engkol berputar sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Itu 4 tak ya. Kalau 2 tak kan 1 kali langkah. 1 kali putaran poros engkol itu udah ada energi. Kalau motor 4 tak harus berputar 2 kali. 1, 2. Baru itu 1 siklus sudah berjalan. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, 720 derajat atau 2 putar. Gitu ya, 2 putaran ya. Nah, dibagi dengan 4 itu bukan jumlah silinder tapi jumlah langkah. Langkahnya berapa? 4 gitu ya. 4 langkah. Jadinya berapa? 180. Maka untuk membuat diagram proses kerja motor, kita nanti menuliskan seperti ini. Ini adalah silinder, ini silinder 1, ini silinder 2, ini silinder berapa? 3, ini silinder 4. Oke. Jadi tiap siklus, Mas, itu 180 derajat tiap siklus, berbeda ya. Nah, artinya kita tulis angka 0 di sini. Terus 180 derajat, 0 ditambah 180 derajat berapa? 180. Kemudian 180 ditambah 180 derajat lagi berapa? 360. Ditambah 180 derajat lagi berapa? Ditambah 180 derajat lagi berapa? 720. Coba saya disebutkan siklus langkah motor 4 tak itu apa aja langkahnya? Isap ya. Kita tulis di sini isap. Habis isap apa? Usaha. Kompresi dulu ya, kompresi. Habis kompresi baru usaha. Habis usaha buang, betul. Habis buang kembali lagi ke isap, gitu ya. Kembali lagi ke isap. Nah, ini aturan mainnya gini, Mas. Perbedaan tiap langkah itu seperti ini.
Di manakah waktu busi memercik? Di mana? Di langkah kompresi. Di tengah-tengah. Antara kompresi dan usaha. Maka daerah ini kita arsir ya. Daerah ini kita arsir. Nah, kita lihat FO itu adalah firing order. FO-nya berapa? Tolong bacakan. 1, 3, 4, 2. Artinya setelah busi memercik di silinder nomor 1, maka 180 derajat setelahnya, busi pada silinder nomor 3 ikut memercik. Gitu kan? Nah, berarti Anda lihat dulu yang silinder 2 dan silinder 4 jangan kamu perhatikan dulu. Jangan kamu perhatikan. Nah, kata-katanya seperti ini. Setelah silinder nomor 1 memercik, maka silinder nomor 3 180 derajat selanjutnya akan memercik. Maka saya minta tolong salah satu mahasiswa, di manakah kita harus mengasirnya? Yuk. Di manakah kita harus mengasirnya? Ayo silakan. Ayo silakan. 180 derajat setelah silinder nomor 1 memercik, maka silinder nomor 3 itu ikut memercik businya. Ya, ayo silakan yang bisa siapa? Ya, silakan. Nah. Oke, diisi sekalian ya hurufnya ya. Nah. Langkahnya. Ya, I K U B I. Oke, sip. Kasih tepuk tangan, Mas. Luar biasa ini ya. Jadi, ya betul. Ini disebut garis lurus ini disebut saat top kompresi silinder 1 atau top 1. Nah, sebelahnya kalau kamu putar 360 derajat lagi poros engkolnya sampai di titik putih ketemu angka 0, itu artinya top kompresi silinder 4. Yang top kompresi silinder 4. Jadi 2 kali langkah. Langkah pertama, ini langkah kedua. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas pada peristiwa ini, top kompresi 1. Kita bahas saat peristiwa top kompresi berapa? 1. Sini ya. Kamu perhatikan ini aja, nggak usah lihat yang lain, oke? Gitu ya. Kita bikin sebuah tabel lagi di sini. Nah, kita lihat di sini, katup yang boleh disetel itu katup yang gimana sih? Sedang menekan atau tidak menekan? Yang tidak menekan. Kalau menekan jangan disetel, nanti kocak, ya. Oke. Kita lihat di sini, silinder 1. Dia saat langkah habis langkah kompresi mau ke langkah usaha. Pertanyaan saya, katup apa yang sedang menekan? Tidak ada. Berarti kalau kasus seperti ini, maka katup in boleh disetel karena sedang tidak menekan, dan katup X boleh disetel. Sampai sini paham? Oke, yuk sekarang lanjut ke silinder 2. Habis langkah usaha mau ke langkah buang. Katup apa yang sedang bekerja? X. Oke. Berarti silinder 2 X nggak boleh disetel. Kalau in boleh nggak? Boleh, karena dia nggak sedang bekerja, nggak lagi menekan, gitu ya. Yuk silinder nomor 3. Habis langkah isap mau ke langkah kompresi. Gimana nih? Yang boleh disetel apa? In. Kita ulangi lagi ya. Dia habis langkah hisap mau ke langkah kompresi. Katup yang sedang bekerja katup apa? Habis langkah hisap mau ke langkah kompresi. Yang disetel X. In enggak? Boleh. In disilang, yang X boleh. Karena hisap kan yang lagi main kan katup in. Hisap nyedot kan, bergerak ke bawah. Yang masih membuka kan katup in.
nggak boleh disetel katup in itu. Gitu ya. Oke. Sekarang silinder 4 habis langkah buang mau ke langkah in. Katup apa yang sedang bekerja? Semua, betul. Katup in juga, katup buang sedang bekerja, katup in mau membuka. Katup buang sudah membuka dari lama, katup in juga mau membuka. Ini disebut langkah overlap. Dua katup sedang bekerja. Yang boleh disetel berarti? Tidak ada. In tidak boleh disetel karena lagi membuka. X juga sudah membuka dari tadi. Jadi ini waktu top kompresi 1 yang boleh disetel ini, gitu ya. Yang boleh disetel. Oke, gitu ya. Sampai sini paham? Nah, sebaliknya kalau sedang top kompresi 4, ya sedang top kompresi 4 ya ini ya, sedang top kompresi 4, itu sebetulnya adalah kebalikannya katup ini. Ini boleh, berarti waktu top kompresi 4 tidak boleh. Ini boleh? Jadi tidak. Ini boleh. Terus ini boleh. Ini tidak boleh. Ini boleh. Ini saat top 4. Oke, nah sebetulnya warna-warna ini itu melambangkan langkah ya, langkah. Apa ini langkahnya? Isap terus? Ya, kompresi terus usaha buang. Terus ini? Kompresi ya. Kompresi, usaha, buang, isap. Nah, terus ini? Buang, isap, kompresi, terus usaha. Merah usaha. Terus ini? Usaha, buang, isap, kompresi. Ada 2, top 1 dan top 4 gitu ya. Nah, ini katup yang dapat disetel. Waktu top 1, lihat di situ. Kedua katup intake dan exhaust pada silinder nomor 1 itu boleh disetel. Nah, kebalikannya waktu silinder top 4 keduanya tidak boleh disetel. Gitu. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Paham ya? Paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan terakhir? Ya, silakan. Untuk mengetahui kalau waktu penyetelan katup pada mesin kendaraan itu gimana cara simpelnya? Cara simpelnya ini sedang top 1 atau top 4 gitu kan ya. Pertanyaan bagus ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, saya jawab Mas. Jadi dia dia sedang top 1 atau top 4 yang mana ya kan? Betul kan? Nah, kalau top 1 itu tetap kita harus pegang katupnya, in dan X dipegang pakai tangan. Satunya lagi tangan yang satu memutar-mutar poros engkol, maju mundur, oke? Andai kata kamu pegang katup in dan X di silinder nomor 1 tidak bergerak sama sekali, itu berarti top 1 atau top 4? Itu berarti top kompresi 1 atau top kompresi 4? Yang benar adalah itu top kompresi 1. Kenapa? Karena itu lagi langkah top kompresi. Kompresi nggak ada katup yang membuka kan? Saat top kompresi, akhir langkah kompresi mau usaha, katup apa yang membuka? Nggak ada kan? Berarti memang betul dia nggak bergerak sama sekali rocker armnya. Jadi kalau kamu pegang pindah tanganmu 2 ini, in dan X-nya ke silinder nomor 4 katupnya, dia bergerak. Naik turun gini, gitu ya. Berarti betul. Itu top kompresi 1. Sebaliknya, kalau di in dan X-nya di silinder nomor 1 bergerak naik turun, berarti itu tidak boleh disetel. Itu artinya sedang top kompresi 4. Gitu ya. Pertanyaan bagus. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Pertanyaan bagus ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Kalau cukup, ini langsung akan kita ajak praktek membuktikan bahwasannya
top kompresi 1 dan top kompresi 4 gitu ya. Oke, gitu. Silakan nanti kita langsung menuju ke tempat praktek yaitu bengkel kita ya. Oke, monggo silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di depan kita ini ada engine atau motor dari Toyota Kijang seri 3K. Ini punyanya Kijang yang masih pakai karburator. Dan di depan kita sudah membuka buku manual ya. Di sini ada tulisan di bagian servis mesin celah katup saat dingin ya, yaitu hisap atau in itu adalah 0,13, buang adalah 0,23 gitu ya. Jadi beda katup in dan katup X posisi saat dingin. Di sini kita butuh kunci berapa ini? 19 dan ratchet untuk memutar crank shaft. Sebelumnya kita lihat dulu. Ini sudah posisi 0, artinya dia top. Pertanyaan kita adalah ini top 1 silinder 1 atau top silinder nomor 4. Itu yang jadi pertanyaan. Caranya gini, letakkan tanganmu di sini. Oke. Kemudian putar. Putar crankshaft. Ya, kita putar. Nah, dia gerak enggak? Gerak enggak tadi? Gerak kan ya? Tak balikan lagi ya. Nah, ini gerak ini. Lihat kelihatan ya? Coba kelihatan ya kameranya ya? Kalau seperti ini artinya top kompresi 1 atau top kompresi 4. Ini gerak, jadi rocker arm in dan X-nya itu gerak. Naik tuh, gitu ya. Kalau seperti ini, top kompresi 1 atau 4? Ini 1, ini 4. Top kompresi mana? 1 atau 4? Ini tadi gerak ya? Aman ya? Artinya top kompresi 1 atau 4? 1. Hah? Yang benar adalah top kompresi 4. Karena kedua katup ini bergerak, jadi tidak boleh ini sedang langkah overlap, ini top kompresi 1. Oke. Sekarang kita lihat di buku manual, saya contohkan ya. Buku manual ini hisap 0,13, buang 0,23. Hisap yang mana? Ini atau ini? Hisap. Ini. Kenapa? Kita lihat intake manifoldnya di sini, knalpotnya ada di sini. Jadi ini in, ini X. Oke, 13 ya. Di sini ada 2. Ya, 0,1, 0,03 dan 0,2. Wah, jadi kita butuh 3. Kalau mau bikin 0,13 berarti 0,1 ditambah 0,03. Jadinya 0,13. Kalau kita butuh yang 0,23, jadi kita butuh 0,2 ditambah 0,03, jadi 0,23 gitu ya. Sekarang kita butuh kunci ring di sini, kunci ring 10 atau 12 dan obeng minus. Yuk coba pinjam ya, teman-teman ya. Pertama ini kita kendorin dulu, ini kita tahan ya. Udah kendor kan? Biarin aja. Oke. Ini in atau X? In. Jadi kita butuh 0,3. Jadi ini yang tipis 0,1 ditambah 0,03. Jadi 0,3. Taruh aja di sini. Harus bisa sampai masuk gitu ya. Udah ya, masuk ya. Kamu kencengin sampai dia seret ya. Seret tapi masih tetap bisa bergerak. Nah, ini udah seret ini. Kendorin dulu. Coba filler gig itu dia pakai perasaan. Coba Mas dinaik turunkan Mas. Seret enggak? Ada tahanannya enggak? Seret ya, tapi masih bisa bergerak ya. Nah, itu yang tepat kayak gitu, ada tahanannya. Kemudian kalau sudah sesuai, masukin di situ aja Mas. Nah, udah. Lepas. Nah. Ya lepas ya kan. Terus ini jangan kita puter, kita kencengin aja. Kita cek sekali lagi. Masih kenceng gitu. Ada pertanyaan kira-kira? Cukup ya? Maka penyetelan klep di sini sudah selesai untuk katup in. Nanti silakan dicoba untuk katup X gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan terakhir? Cukup? Kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mencoba sendiri.